Salam Osmania, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV dan hari ini saya mau membahas suatu hal yang sangat menarik yang dipertanyakan banyak orang terkait O2SN. Nah, bersama saya ada salah satu pelatih yang muridnya juga banyak berprestasi di O2SN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, yaitu Sempai Bayu. Apa kabar Sempai Bayu? Alhamdulillah baik, Sempai Ricky. Luar biasa ya, kayak Sempai Bayu semua, ini. ya. Udah malang melintang di dunia perprestasian karate, khususnya jalur-jalur yang bisa menopang siswa masuk sekolah. Ya, kayak itu beasiswa atau jalur masuk spesial? Jalur prestasi dan beasiswa. Jadi ada jalur masuk khusus prestasi dan juga beasiswa juga ada? Betul, beasiswa Okay. juga ada. Oke. Nah, saya ingin tahu sebenarnya seberapa pentingkah O2SN bagi karate? Kalau saya bilang O2SN itu maha penting ya, karena O2SN itu jadi ajang satu-satunya yang resmi, yang berjenjang, yang berkesinambungan, terus mempunyai efek luar biasa baik di karir atlet maupun di karir dia di akademik. Oke. Gitu kan. Nah, O2SN itu kan sebenarnya baru ada 2009, Ya. 2008 tepatnya. Sebelum itu kan nggak ada. Tapi apakah sebelum 2008 atlet-atlet tidak berprestasi? Nah ini sebelumnya ya, kita harus mengucapkan terima kasih dulu buat Sensei Dasril Mukhtar, Al-Fatihah buat beliau ya. Karena ini jangan dilupakan, karena jasa beliau, jejak beliau tidak ada, tetapi karyanya beliau itu memberi dampak luar biasa di dunia karate di Indonesia. Tapi itu jangan dilupakan dulu kan, itu poin utamanya ya. Terus kalau dibilang seberapa penting dulu, eventnya sebetulnya O2SN itu tidak menjadi penting karena ada event-event yang diselenggarakan resmi oleh Porki, kayak Piala Mendiknas dan Mendikbud. Saya sempat ikut itu di Ternate dan Gorontalo. Ya. Tuh. Selepas itu O2SN ini menjadi penggantinya yang event ini bisa diikuti secara nasional gitu kan. Selepas itu tidak ada ya event yang pelajar. Saya rasa sudah tidak pernah lagi ada Piala Mendiknas Mendikbud. Betul. Yang ada Piala Menpora, Piala Presiden, Piala Menhan, yang itu aja. Betul. Dan itu pun bukan dikelola langsung oleh Forky ya. Betul, betul. Nah, sebelum 2008 itu kan ya kalau kita lihat awal mula O2SN, mungkin sebelum masuk lebih dalam saya mau cerita sedikit nih. Karena saya terlibat langsung di gimana caranya O2SN. Saya hanya mendampingi, bukan terlibat langsung dalam artian mengkonsep. Saya sempat menemani almarhum Dasril Mukhtar, Paci atau paman saya, ketemu dosen, dosen, profesor guru besar di ITB, Pak Profesor Dr. Intan Ahmad, apa kabar? Beliau itu yang mengajarkan bikin konsep bersama Pak Andrian, lulusan ITB juga, Insinyur Andrian Tijakusuma, dan almarhum Paci Dasril Mukhtar, bukan lulusan sarjana ya, tapi bisa berkomunikasi dengan profesor dan insinyur ITB. Bikin konsep waktu itu kalau nggak salah Mendiknas atau Mendikbud, saya lupa namanya. Bikin konsep gimana namanya programnya karate masuk sekolah. Nah, memang konsepnya saat itu serba dadakan. Waktu itu ketua umumnya Pak Luhut Panjaitan. Kita bikin konsep sampai saya ingat banget, saya nemenin bolak-balik ke Jakarta Bandung, bolak-balik. Pas di Jakarta karena kita mesti bikin pedoman, kita tembak itu pelatih-pelatih suruh bikin foto sama kita. Pakai kamera saya yang modal kecil apa dulu lah, belum ada kamera profesional. Karena kita perlu bikin buku dulu nih. Oke, tembak. Ada Siang Kadir, Abdullah Kadir. Kemudian ada Siang Gobet Wendur dari Wadokai. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada anak muda saya lupa namanya siapa, tapi namanya Japanese, itu juga Wado Ryu. Dia bikin. Terus Sito Ryu-nya ada siapa ya? Gojo Ryu-nya Siang Mahdi ya. Diabadikan dalam buku itu. Saya masih ingat sekali. Buku itu dirangkum lagi oleh Pak Andrian segala macam, masuk sehingga kita bisa masuk program Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Pada saat itu ada cabur lain yang sudah masuk Olimpiade, sangat iri sama kita. Dia udah masuk Olimpiade tapi belum masuk O2SN. Gitu kan. Pada saat itu saya kan masih mengamati ya. Dan saya terlibat di O2SN pertama di Pondok Gede 2008. Oh iya. Ya. Itu ya karena ini hal yang baru ya, benar-benar suatu hal yang gimana ya, kita masih meraba. Tapi saya masih belum melihat waktu itu kan apakah ini dampaknya besar atau tidak buat Indonesia. Ternyata setelah itu ada program-program kayak PPLP, kalau nggak salah bagian dari itu juga ya. Itu after O2SN itu efeknya jadi POPB juga ada tuh. POPB juga ada. Dulu saya ingat banget saya lihat ada atlet Indra Nurjanah tuh, atlet mantan atlet timnas. Dia masuk PLP di Bandung, tinggalnya di mes di Bandung, di
di mana saya lupa jalannya saya ingat tapi saya lupa tempatnya. Latihan sekolah karate di situ semua tiap hari. Jadi pembinaannya mendasar. Nah yang saya ingin tanyakan sekarang nih, sebelum 2008 juga kita kan banyak yang berprestasi. Apakah dengan adanya O2SN ini akan berdampak terhadap prestasi nasional? Oh sangat berdampak ya. Karena prestasi itu kan dibangun dari opini yang membuat orang semangat untuk latihan. Itu yang pertama ya. Terus kebetulan saya di dojo saya itu ada yang juara internasional kan. Ke Belgia ada. Tapi disclaimer ya, bukan karena saya kan. Ya ada Simpeng Miswanto yang luar biasa di dojo Halim. Saya kebetulan salah satu bagian kecil dari pembinaan itu. Dan kalau yang untuk atlet itu udah jelas ya Kang. Di O2SN itu yang menang pasti atlet-atlet itu aja. Karena mereka latihannya, jadi gini, dengan adanya O2SN itu memancing ekstrakurikuler, ya, menjadi populer di sekolah-sekolah. Itu bukan hanya karate ya, pencaksilat ya, terus yang lain, atletik bahkan ya, itu menjadi populer dan efeknya itu dunia karate menjadi lebih bergairah ya teman-teman. Kalau yang dibilang eskul itu tidak menghasilkan atlet, tapi banyak atlet lahir dari eskul. Dan wadahnya adalah, targetnya adalah, goalnya adalah O2SN. Kenapa eskul itu aktif? Karena yang berprestasi pasti akan lari ke dojo serius. Jadi goal mereka memang O2SN. O2SN. Ya? Walaupun nanti ada jenjang SEA Games, Asian Games. Betul. Mereka targetnya bukan itu. Betul. Kalau kita mau jujur coba tanya ya. Saskia itu awalnya dari juara apa tuh? Dia pernah ikut KOSN pernah? Oh, pernah ikut O2SN. KOSN. O2SN sudah tidak bisa menampung prestasinya, dia sudah lewat O2SN, pasti after dari situ ada. I see. Tuh, jadi kalau O2SN ini sebetulnya ya kita ini sudah tahu Kang siapa pemenangnya karena latihan di eskul seminggu sekali dengan yang latihan setiap hari itu dampaknya berbeda. Tetapi bukan itu, bahkan yang paling penting ya teman-teman harus tahu bahwa O2SN ini memberi semangat anak-anak untuk berprestasi apapun hasilnya. Contohnya ada beberapa anak ini yang di daerah O2SN itu Kang, itu kan tidak semua mulai dari kecamatan ya. Tidak semua kecamatan itu kuat. Ada yang daerah sini gudangnya atlet, umpamanya Jakarta Timur tuh gudangnya atlet, tapi di sisi Jakarta Timur yang perbatasan Bekasi itu atlet minus. Jadi mereka bertanding ya semacam anak-anak yang low. Tetapi mereka bangga ketika mereka menang di tingkat kecamatan. Dan hebatnya lagi, mereka berhak dapat prestasi kan. Mereka apa? Dapat jalur prestasi. Oh. Ya karena kuota jalur prestasi di PPDB itu, di DKI itu kurang lebih itu setiap sekolah itu rata-rata 10. Dulu itu masih surplus. Jadi kuotanya 10, yang daftar itu cuma 3, 4. Begitu ada O2SN, itu semua cabur itu berlomba-lomba untuk menggunakan jalur itu untuk menyalurkan anaknya. Ada pencaksilat, ada taekwondo. Nah, kalau jalur O2SN ini hilang, berarti kesempatan ini diambil oleh cabur lain. Cabur lain oke, kayak cabur itu Kang ya, panjat dinding ya. Itu juga bagus ya, bagus. Cuman kan tidak semassal ya, betul. Jadi mungkin satu Jakarta Timur yang tadinya jatahnya 10 tiba-tiba hilang, sedangkan di beberapa cabur yang baru itu belum tentu ada di daerah itu. Sih. Jadi kalau memang dilihat sangat penting O2SN karena dapat motivasi anak-anak ini untuk berprestasi di skopnya masing-masing ya. Betul. Jadi skop mereka mungkin bukan target ke SEA Games, Asian Games atau nasional, tapi mulai dari kecamatan mereka sudah punya target sendiri. Punya target itu kebanggaan sendiri. Sekolah ya. Kebanggaan sekolah. Dan satu lagi Kang ini, kenapa dukungan sekolah itu penuh ya buat O2SN? Karena kepala sekolah itu mendapat reward dari O2SN itu. Oh, rewardnya ada juga? Ada. Jadi kayak KPI gitu ya. Kalau sekolah itu dapat target tercapai, ya kepala sekolah punya dapat KPI. Bahkan saya ini punya 15 eskul ya, teman-teman, karate. Eskulnya itu bisa bertahan bukan karena jumlahnya banyak. Tapi karena O2SN itu dipertandingkan gitu. Jadi menambah nilai KPI. Jadi kepala sekolah itu mati-matian mempertahankan supaya eskul itu ada. Nah, sekarang kalau O2SN-nya tidak ada, itu berdampak sama teman-teman yang di akar rumput itu, yang melatih basic, melatih apa. Ini dampaknya banyak loh Kak, ke kejuaraan festival, kejuaraan open. Itu dari situ. Mereka kalau udah ikut O2SN, pasti mereka kan
ada butuh event-event lain gitu. Jadi saya tidak mau menyalahkan ya Kang. Teman-teman saya tidak mau menyalahkan dalam pelaksanaan U2SN itu juga masih banyak kekurangan. Ya, ini saya banyak sekali menerima komplain terkait ini. Banyak kekurangan, itu kita harus pahami. Tapi jangan lihat kekurangannya, lihat dulu kelebihannya. Karena begini ya, Kang. O2SN itu, saya itu merasakan bahwa awal pelaksanaannya itu Forky tidak terlibat. Karena saking semangatnya penting jalan dulu. Karena ini Mendiknas itu yang ya, ini Diknas. Nah, Diknas itu pernah ya, awal-awal O2SN itu saya sempat komplain tuh. Kenapa yang menjadi wasitnya itu guru? Oh, sempat ada yang kayak gitu? Sempat ada. Yang menjadi wasit guru gitu. Kita bingung lah, guru gitu. Mereka kalau penilaian kata berdasarkan estetik visual aja. Nah, akhirnya karena banyak komplain, akhirnya minta bantuan Forky. Forky juga ngasih ngasih semacam note supaya harus resmi pakai wasit. Ya. Tapi masih berdampak kan. Ternyata pakai Forky itu memberi beban juga buat itu karena otomatis wasit kan juga punya grade yang harus kita ikutin, ya kan. Nah, akhirnya masing-masing daerah ini mempunyai kebijakan berbeda-beda. Oh. Iya, ada yang sanggup bayar wasit. Ya. Ada yang nggak sanggup wasit. Ada yang pelatihnya kayak kami ada beberapa sempat tuh, oke, jadi wasit dadakan. Nah, itu pelatih sempat jadi wasit. Betul, itu subjektivitasnya tinggi. Awal-awal ya, bukan terakhir. Ini dilema di O2SN itu seperti ini betul. Ya. Karena implementasinya betul. Kurang berkualitas di beberapa daerah. Yes. Dan apalagi wasitnya itu merangkap pelatih, ya, merangkap guru. Waduh. Jadi ada guru yang karateka juga, ada guru yang wasit juga. Subjektivitas tinggi. Padahal ini maha penting kan, karena berjenjang sampai ke dunia. Ini kan dari kecamatan. Yes. Juara masuk ke kota kabupaten. Yes. Provinsi. Ya. Nasional. Juara nasional berangkat ke luar negeri. Ya. Ya. Nah itu, jadi sebetulnya ini kan dulu ada pekan olahraga pelajar. Ya. Tapi pekan olahraga pelajar pasti yang dipilih yang bagus dong. Iya. Tapi kalau olimpiade itu mewakili sekolah. Ya. Mau sekolah itu isi sekolah. Yes, mau sekolah itu isinya atlet berprestasi atau yang penting ada karateka, go bertanding. Jadi meriah sekali itu kalau O2SN itu. Ya itu kalau bicara soal standarisasi wasit akhirnya kembali ke tadi itu kan. Kalau di daerah-daerah yang kayak di Jakarta atau Bandung yang memang tradisi karatenya sudah berjalan dengan baik, mungkin kualitas wasitnya lumayan ya dibandingkan dengan yang di daerah-daerah. Itu pun karena keras andalannya perguruan A sama andalan perguruan B itu menjadi semacam simulasi gladi bersih kejuaraan Forky daerah kan untuk O2SN. Jadi bisa dipastikan yang juara-juara O2SN terutama di nomor kata itu biasanya itu masuk ranking di perguruannya. Tidak bisa dipungkiri gitu. Ya, iya. Bahkan ada yang satu kan. Ini ada cerita ya. Ada yang tidak mau dipanggil Forky daerah tapi memilih untuk masuk ke luar negeri. Karena O2SN jalur ke luar negerinya ada. Jelas. Ada, ya. Jadi karena kalau di daerah mungkin kompetisinya berbeda. Iya, ini pengalaman pribadi ya. Jadi dulu dia pelajar dipanggil udah ke luar negeri. Nah, Forky juga panggil ada ke Jurnas. Dia memilih untuk kejuaraan yang Forky ini, gitu. Milih kejuaraan yang Forky atau yang O2SN? Kejuaraan O2SN ini yang di luar negeri, gitu. Ya, itu sempat. Sih, ya, itu kan sempat padahal Forky bukan maksudnya kan jalur Forky ini penting Forky loh. Ya. Forky ini penting gitu yang nanti ujungnya ke ke internasional juga. Gitu. Tapi ya mungkin ini kan instan ya, jadi cepet ya dan kelihatan banget gitu kan. Ya ini memang jadi suatu dilema ya pertama. Ya memang jalurnya berbeda. Jalurnya berbeda. Nggak bisa nyatu gitu. Betul nggak sih kalau dulu itu yang bertanding di O2SN itu nggak boleh atlet yang pernah juara tertentu? Betul nggak? Awalnya tidak kan? Awalnya tidak. Tetapi karena akhirnya yang mendominasi itu saja akhirnya dikeluarkan. Yang sudah juara tahun kemarin tidak boleh main lagi. Oh gitu? Yes, juara. Memberi kesempatan yang lain. Ya kan? Yang juara. Unik, biasanya ya? waktu itu pernah juara 1, 2, 3, akhirnya juara 1 aja. Dan ini kebijakan daerah akhirnya setiap juklak tahunan itu biasanya berubah kan. Berdasarkan itu. Dulu O2SN itu yang menyelenggarakan sekolah. Bahkan kepala sekolah itu patungan untuk menambah biaya wasit. Jadi O2SN itu Diknas itu tidak sepenuhnya
yang saya tahu ya, kalau saya salah minta maaf ya, tidak sepenuhnya bisa mengcover semua kan. Jadi dikembalikan ke kepala sekolah. Masalahnya tidak semua sekolah itu punya daya untuk mengcover itu. Gitu masalahnya. Kepala sekolah patungan. Bahkan ini ya teman ya. Dulu itu satu sekolah hanya boleh satu atlet. Padahal di sekolah itu ada 2 atlet atau 3 atlet yang sekolah di sekolah yang sama. Bagus nih. Nah itu kan menghilangkan kesempatan. Nah di daerah lain membolehkan. Kayak di kecamatan anak saya ini, bagus tuh Pinang Ranti, itu bebas tuh kan. Setiap sekolah boleh mengirimkan berapa aja, yang penting bagus. Tapi di sekolah lain nggak boleh. Nah itu juga. Akhirnya saya secara pribadi pernah ya, tidak bermaksud apa, saya secara pribadi mengeluarkan uang untuk membayar wasit, perangkat wasit, supaya fair, karena di sana ada anak murid saya yang bagus-bagus. Ini berarti donasi ya, bukan bagi Donasi. wasit ya, Iya. donasi. Apalagi di situ ada anak saya ya. Ada Ya. anak saya itu jadi anak saya dan murid saya ada 3, anak saya ada satu SMP. Jadi saya berinisiatif udahlah yang minta teman-teman perwasitan biar secara fair. Ya ujung-ujungnya anak saya kalah juga sih. Tapi fair gitu kan. Nah ini jadi kalau mau dibilang kekecewaan terhadap ini juga harus nggak bisa dipungkiri ya saya bilang. Kalau di Facebook, kekecewaan terhadap wasit itu tinggi di beberapa daerah. Karena mungkin tekanan kompetisinya juga tinggi kan. Seperti memindahkan kejuaraan Open kan juga pasti nggak luput dari komplain ya. Ya. Saya nggak mau menyalahkan ya teman-teman ya. Saya juga punya pengalaman yang tidak mengenakan juga dengan wasit yang saya tidak usah cerita. Tapi ini teman kita juga. Jadi sama teman. Kalau kita komplain nanti akhirnya O2SN menjadi tidak elok. Tapi kalau kita tidak komplain, korbannya adalah anak-anak kita. Kayak gitu. Nah sekarang yang harus dipikirkan gini Kang. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Bagaimana solusi kita supaya seandainya O2SN itu butuh timing, kan kemarin ada surat Pak Ketum ya. Kesana tentunya kan butuh proses, segala macam. Terus kalau nggak salah Juklak O2SN cabur 2026 udah keluar kan? Udah keluar. Nah, sembari menunggu itu, saya bilang teman-teman itu, ya saya paham kecewa ya. Tapi mungkin menciptakan efek positif jauh lebih baik daripada memaki. Ya, jadi mungkin kita bisa, ayo gimana caranya supaya sementara sambil menunggu keputusan O2SN ini, kita buat kejuaraan resmi yang kita semua bisa menghidupkan kembali kayak Mendiknas. Efeknya dulu Mendagri kan kejuaraan antar sekolah kali ya. Kejuaraan antar sekolah yang difasilitasi Forky, yang dilegalisasi oleh Diknas dan KONI Menpora. Oke, ide bagus ya, mungkin istilahnya kita bikin alternatif dari O2SN tapi tentang karate sendiri. Ya. Oke, kita sambung lagi perbincangannya setelah yang satu ini. Oke, si Bayu tadi sudah memberikan saran kepada kita apa yang harus kita lakukan atau mungkin Forky lakukan bersama dengan Diknas segala macam. Itu ide bagus ya. Jadi mungkin tidak bisa menggantikan rasa kekesalan kita terhadap dihilangkannya O2SN, tapi setidaknya bisa masuk. Nah ini hanya nanya, mungkin hanya spekulasi atau pertanyaan sekitar ya, kemungkinan. O2SN ini kan undernya Mendiknas ya zaman dulu. Sekarang Mendikdasmennya. Kenapa tiba-tiba hilang gitu? Apa kaitannya karena DBON? DBON ini kan Menpora, beda program, gitu kan? Menpora punya program dan budget sendiri, Mendiknas atau Mendikdasmen juga punya program sendiri. Kenapa kok bisa saling mempengaruhi ya? Tapi saya kalau mau jujur ya, mungkin karena basic saya jurnalis ya, sederhana. Masalahnya karena dana,
atau masalahnya karena DBON? Kan itu aja. Masalahnya O2SN itu dihilangkan karena memang keterbatasan dana yang dialihkan ke cabur lain. Kalau itu kita bisa cari solusi. Kalau masalah dana kan kita bisa mandiri, bisa gimana supaya kita cari sponsor dan lain-lain ya. Atau karena DBON atau karena karate tidak masuk ke ke olahraga yang di Olimpiade begitu ya. Tapi yang harus teman-teman atau beliau-beliau itu pahami adalah ini bukan perkara prestasi, ini perkara pembinaan bangsa gitu. Ya, betul. Ya kan? Kalau saya bilang kalau hanya kita mental juga ya. Karate ini kan tidak hanya prestasi saja. Ya, tidak hanya prestasi saja. Bahkan kalau dibilang pemimpin-pemimpin organisasi karate itu di Indonesia itu melekat nempel dengan institusi-institusi yang memang mempunyai akses penuh ke semua. Dan jangan lihat tuh berapa atlet nasional yang jadi aparatur pemerintahan baik di birokrat maupun polisi. Ya, dari mana? Dari karate. Ya, dari karate. Ya, itu bahkan lahirnya dari O2SN. Saya baru dapat kabar nih, ada satu murid saya yang dulu ya juara O2SN, baru jadi dokter perwira di Angkatan Darat. Padahal dia sudah tidak aktif lagi jadi atlet. Oh. Ya, dia jadi begitu SMP dia memutuskan untuk serius di sekolah. Ya. Tapi O2SN itu salah satu penentu dia. Juara O2SN itu ketika dia pantohir akhir atau wawancara akhir di pernah juara O2SN. Pernah juara O2SN. Nah, kayak begitu. Ya. Ini saya sedikit tambahin ya, beberapa mungkin akan menanyakan karena saya sempat bertanya, sebenarnya ada nggak sih karir yang dibentuk di karate ini dari O2SN untuk menopang prestasi nasional atau internasional? Ternyata memang ada. Kayak Zaskia itu ikut dulu KOSN ya, sempat berubah ya, KOSN. Kemudian Coki dulu juara O2SN SMA. Ya, Kristo yang sekarang di timnas kata putra, dia kalau nggak salah O2SN SD, SMP, SMA. Jadi memang ada sedikit berkaitan ya prestasi di O2SN ini, karena saya selalu ingat, saya kebetulan di AKF, Asian Karate Federation, saya juga mendukung program youth atau anak-anak muda. Kalau di AKF itu mulai usia U14 dan U12 udah mulai kita jajaki. Intinya begini, saya presentasi di EKF Executive Council bahwa survei membuktikan juara dunia terutama yang dari Asia itu rata-rata latihan karate sejak usia 789. Rata-rata usia segitu. Ada yang lebih muda lagi. 3 sampai 5 pun ada. Kayak Shinji Nagaki itu udah 3 tahun. Nah, bayangkan anak seusia itu, apalagi zaman sekarang ya, berlatih karate tapi tidak ada kompetisinya. Apa yang mau diraih? Pasti mereka bertanya seperti itu. Atau begini. Tentu bela diri ya, tentu bela diri. Tapi kan kalau tidak ada achievementnya, mereka nggak ada hal yang besok saya mau latihan lagi. Nggak ada target ya. Akhirnya pada saat masuk ke usia matang untuk di senior, mereka udah nggak ada. Udah banyak atlet-atlet juara di ini yang hilang di senior gitu. Nah kalau kita bikin populasi yang semakin banyak yang bisa berlatih, bertanding, tentu kualitas timnas kita pun akan semakin tinggi. Atau gini Kang ya, Saskia itu dari mana? Gorontalo, Sulawesi Utara dulu. Sulawesi Utara. Bahkan daerah yang kalau saya bilang tidak punya tradisi kuat di karate yang produktif ya. Tapi bisa lahir Saskia. Itu ditemukan salah satunya lewat O2SN. Jangan-jangan begitu O2SN ini tidak diadakan, kita tidak bisa menemukan Saskia lain di daerah-daerah lain. Gitu. Setahu saya kan Saskia juga program PPLP ya di daerahnya. Di daerah. Dalam artian berarti ini masih terkait kan. Betul. Tentu karena dia juara itu, maka dia masuk program pembinaan latihan, maka dia punya motivasi dan alasan untuk berlatih. Betul. Jadi kalau boleh dibilang dipelajari itu, dunia pelajari itu, mereka nggak tahu juara SEA Games, juara PON. Ya, bukan target mereka juga mungkin mereka saat juga, itu. Betul. Mereka idolnya itu adalah juara-juara O2SN yang mereka bisa lihat di TikTok, di Instagram gitu. Dan satu lagi ya, dampaknya buat ekonomi ini, kita bahas ekonomi ya Kang ya, bahas ekonomi ya. Sekolah-sekolah itu melalui dana BOS, itu pelatih-pelatih eskul itu yang targetnya adalah O2SN, tidak harus menang di tengah kecamatan aja tuh udah lumayan buat sekolah itu.
Nah itu memberikan ladang penghasilan dan pekerjaan sendiri. Jadi ketika O2SN ini dihapus dari pertandingan di O2SN, karate dihapus dari O2SN, ini pasti memberi dampak signifikan buat ekskul-ekskul itu. Dan efeknya akan berdampak pada pembinaan karate di Indonesia karena hanya mengandalkan jalur resmi aja kan berarti. Oke. Ya itu. Nah, cukup menarik ya kalau bicara O2SN ini kan. Saya ingat banget dulu gimana O2SN karate bisa masuk, itu susah banget. Itu berbulan-bulan. Ya. Bahkan apa ya dulu tuh, ya saya saking nemenin almarhum Paci itu sampai bolos kuliah. Jangan ditiru ya. Sampai bolos kuliah. Kuliah saya lulusnya agak telat. Iya. Tapi nggak tahu kenapa saya senang nemenin saya. Jadi saya masih ingat tuh kemana saya masih ingat. Saya waktu itu kan ya saya bantuin ngetikin juga tuh pegawai di Microsoft masih ada nggak? Saya cari lagi dokumennya lah, foto-fotonya. Itu udah lama sekali saya ingat. Begitu udah pecah telur 2008 udah itu bagus di Pondok Gede kan kejuaraannya cukup menarik ya. Mudah-mudahan kita masih ada lagi yang berkualitas ya. Kalaupun tidak ada program O2SN, mudah-mudahan ada program yang lebih. Ada program yang lebih bagus lagi. Jadi yang tadi saya usulkan ini bukan usul saya, obrolan warung kopi dengan teman-teman. Ya sebetulnya kita tuh kalau ada alternatif pengganti O2SN yang kurang lebih bisa mengangkat dan menyalurkan atlet-atlet ini, itu bukan hanya atlet yang berbakat ya, tapi atlet yang dalam proses. Nah itu pasti teman-teman lebih bergairah dan prestasi dan semangat teman-teman lebih terjaga. Karena ini dampaknya luar biasa Kang ya. Termasuk beberapa murid saya udah semangat ya karena dia berpikir ini saatnya dia untuk maju O2SN karena kakaknya sudah tidak boleh ikut lagi, udah kelas 6. Udah kelas 3. Begitu besok pertandingan dia udah latihan, lebaran sampai latihan, tahu-taunya ada berita kayak gini. Dia lemes tuh. Dia pikir wah saya harus kemana lagi ya gitu kan. Ya mudah-mudahan ada pertandingan seperti Liga Pelajar, Pekan Olahraga Pelajar, pekan olahraga pelajar seperti itu masih ada berjenjang gitu. Mungkin dipertimbangkan yang oleh programnya mungkin bukan dari institusi tersebut tapi institusi yang lain yang siap mengadakan. Betul. Kalau Liga Pelajar Jawa Barat tuh yang ngadain siapa ya? Di Sporanya atau siapa? Saya di Spora kayaknya. Kayaknya di Spora. Nah itu Regi yang tahu lah. Iya. Soalnya di DKI juga ada juga. Ya katanya mau dibuat 3 pelajar gitu di beberapa daerah gitu kan. Semoga ada yang terjadi ya. Betul. Terutama ini bapak-bapak yang pengambil keputusan Pak Gubernur gitu, Ya, Pak Wali Kota, tolong support gitu. ya. Tolong support karena tanda tangan Bapak itu sangat berarti buat adik-adik untuk meneruskan sekolah. Oke. Iya. Luar biasa. Saya sebenarnya mau menyampaikan satu informasi ini. Siap. Tapi saya nggak mau bikin resah juga. Dalam arti informasi ini 75% lah masih kepastiannya masih akan saya gali lagi, saya verifikasi. Yang saya dengar. Tapi ini masih saya kaji ya, disclaimer dulu. Nanti sebuah kegiatan-kegiatan yang terkait olahraga itu semua akan bermuara ke Menpora dalam artian akan terlibat entah seperti apa gimana. Sehingga O2SN salah satunya nih kena nih. Karena budgetingnya atau apa sih entah dari Menpora. Dan ada kemungkinan juga nih mungkin mahasiswa dan juga multi event yang lain. Akan dirasionalisasi lagi gitu. Akan berdampak terhadap apakah karate dipertandingkan atau tidak. Namun ini masih akan saya kaji. Saya juga akan mengundang narasumber nanti. Anda makanya stay tune dulu di sini. Saya subscribe. Nanti saya akan panggil narasumbernya langsung dan kita menanyakan apakah benar seperti itu. Jadi karena ini dapat ya tentu saja menjadi berita yang membuat kita berpikir keras gimana solusinya. Tapi sampai saat ini kita sudah ada surat dari Ketum Forki yang saya tahu tidak hanya ke Mendikdasmen tapi ke Menpora juga. Dan juga kalau DBON Ilang kan kita sebenarnya masih bisa memahami kalau alasannya Olimpiade. Tapi kenapa sampai ke O2SN gitu kan? Itu kan suatu hal yang sangat menyedihkan. Satu lagi kalau memang DBON ada beberapa cabur yang nggak Olimpiade juga, tapi masih dipertahankan di O2SN. Nah itu juga jadi pertanyaan sendiri lah ya. Pertanyaan sendiri. Oke. Dan saat ini juga saya sudah menyebarkan petisi, namun masih 20 ribuan. Saya rasa itu masih kurang. Kenapa? Kita kalau keluar negeri selalu ditanya berapa karateka Indonesia 7 juta. Kalau 7 juta orang karateka Indonesia 21 ribu itu berapanya? Gitu. Jadi
Nah, kalau sudah banyak mungkin saya akan menyerahkan ke PP4K supaya menindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan kenapa karate perlu ada di O2SN. Saya rasa lebih dari itu ya. Iya. Perguruannya minimal ada 50.000 KTK. Harusnya sih Ya kan? banyak ya. Oke. Soalnya kalau event itu penuh. Kalau saya boleh kasih pesan nggak kan buat teman-teman Silakan, pelatih? silakan. Teman-teman pelatih dimanapun teman-teman berada, ya U2SN memang boleh hilang. Tetapi semangat kita membina adik-adik itu, ayo kita kembali ke asal bahwa pembinaan itu tidak melulu prestasi, tapi pembinaan itu bisa juga membuat mental dan mereka mempunyai harga diri. Kalau bagi saya, mungkin saya pelatih biasa ya, bukan pelatih hebat, saya hanya pelatih eskul yang kebetulan dapat atlet yang punya bakat gitu. Jadi sebetulnya mereka sudah punya bakat. Jadi kalau saya bilang, jadikanlah anak ini menjadi pemenang dalam kehidupan, bukan hanya sebagai juara. Kalau juara bisa selesai, tapi pemenang kehidupan mereka bisa siap berkompetisi, meraih prestasi di bidang akademik, di bidang yang lain gitu. Ayo kita nggak usah khawatir karena rezeki itu ada dari mana aja kan. Mantap, luar biasa. Terima kasih Simpai Bayu atas masukannya buat para pelatih dan juga atlet ya. Dan juga para pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa, ya. Para juara-juara prestasi juga. Ya. Oke. Semoga ini bisa menenangkan dulu ya, menenangkan. Kita akan pikir gimana caranya supaya anak-anak ini masih bisa tetap berkarya. Oke, sekian dari kita. Stay safe and healthy. Os.